Shalom, selamat pagi. Hari ini saya berada di Padang dan saya bersama dengan 5 orang lagi yang hari ini sedang berada di Siberut. Dan kami 3 orang sedang atau habis pulang dari Sipora, salah satu pulau yang terdapat di Mentawai. Dan apa yang kami kerjakan adalah kami sedang berdoa untuk yang disebut pembatalan terjadinya gempa bumi yang dahsyat antara pertemuan lempeng yang Australia dan Cina yang akan menimbulkan yang disebut dengan megatron. Dalam hal ini, saudara kasih Tuhan, saya sedang berdoa dengan satu bagian yang disebut dengan pembatalan. Mungkin hal ini sangatlah mungkin berkata itu tidak mungkin atau mengada-ngada, tetapi saya ingin beritahu beberapa hal di dalam kebenaran firman Tuhan. Pembatalan atau itu adalah kerinduan hati Tuhan. Tuhan menciptakan segalanya dalam kondisi baik, bukan kondisi yang buruk. Tuhan menginginkan yang disebut semuanya baik. Tuhan tidak menginginkan yang disebut kehancuran. Tuhan menginginkan yang disebut dengan kondisi yang sangat baik. Jadi bukan kerusakan. Tetapi kalau terjadi sampai kerusakan atau malapetaka, itu pun karena beralasan. Sebagai contoh adalah Sodom Gomora. Sodom Gomora itu dalam kondisi yang akan ditunggang balikan oleh Tuhan. Kenapa Tuhan menunggang balikan? Pasti beralasan. Alasan yang jelas bahwa berita tentang kejahatan Sodom Gomora sampai di hati Tuhan. Begitu juga dengan Niniwe, bahwa kejahatan Niniwe pun sampai ke hati Tuhan. Dan itulah yang menyebabkan terjadinya atau rencana terjadinya kehancuran atau malapetaka. Jadi malapetaka yang terjadi adalah itu pasti beralasan. Kota ini Padang pernah mengalami kehancuran di tahun 2009. Adanya gempa besar yang merusak, merontokkan, dan banyak jiwa-jiwa yang mati atau binasa. Tetapi surat kasih Tuhan, kita tahu bahwa sekali lagi selalu kehancuran atau tertunggang baliknya sebuah kota itu karena beralasan adanya yang disebut dengan kejahatan. Tetapi saya ingin sampaikan bahwa itu bukan hati Tuhan. Tuhan selalu ingin yang disebut dengan pembatalan. Contoh, ketika Sodom Gomora akan dihancurkan, di saat itulah ada seorang hamba Tuhan yang bernama Abraham. Dia menaikkan syafaat, berdoa supaya kehancuran itu tidak terjadi. Bahkan dia bernego dengan Tuhan, kalau ada 50 orang benar. Artinya Tuhan meresponi akan kerinduan hati Abraham agar Sodom Gomora tidak dihancurkan. Tapi memang pada akhirnya dihancurkan karena tidak ada orang benar yang ada di situ lebih daripada 10. Saudaraku dikasih Tuhan, itu hati Abraham yang bersyafaat. Tetapi ketika kita melihat yang disebut dengan Niniwe, itu bukan hati Yunus yang bersyafaat, tapi kerinduan hati Tuhan untuk membatalkan malapetaka yang akan terjadi di Niniwe. Malapetaka penunggang balikan yang terjadi di kota besar Niniwe. Itu hati Tuhan, sehingga dia sampaikan kepada Yunus untuk Yunus menyampaikan kebenaran dan supaya Niniwe bertobat, supaya tidak terjadi kehancuran. Artinya bahwa pembatalan itu adalah hati Tuhan.
Kita percaya, saudara Tuhan, maka Megatrans pun kita layak datang kepada Tuhan, bersyafaat untuk tidak terjadinya Megatrans. Kita mampu dengan otoritas Tuhan untuk membatalkan. Tapi siapa yang boleh datang atau layak datang? Saudara dan saya layak datang kepada Tuhan, bersyafaat, mengambil otoritas Tuhan, mengatakan bahwa Megatrans tidak perlu terjadi. Megatrans dibatalkan karena Tuhan, dan itu keinginan hati Tuhan. Dan ketika Yunus diperintahkan, apa yang terjadi pada waktu itulah, saudara Tuhan, Yunus menyampaikan, dan Alkitab catat bahwa yang disebut dengan pertobatan terjadi. Orang-orang bertobat, semuanya yang seisi kota Niniwe bertobat berbalik. Dan Alkitab catat, Tuhan menghentikan, Tuhan membatalkan terjadinya malapetaka di Niniwe. Hal yang sama, kehadiran saya di tempat ini untuk berdoa, untuk membatalkan terjadinya gempa Megatrans di Indonesia. Kita berdoa untuk terjadi pemulihan, jiwa-jiwa dimenangkan, tidak terjadi kerusakan besar di kota-kota di Indonesia. Pendoa JDS sedang berkeliling berdoa untuk membatalkan terjadinya yang disebut Megatrans. Saudaraku yang kasih Tuhan, di mana saudara berada, mari kita sehati, kita naikkan syafaat kita. Orang-orang benar sanggup menghentikan yang disebut Megatrans, karena Tuhan tidak merindukan kerusakan. Tuhan merindukan hal-hal baik terjadi di ciptaannya. Dan saya sangat percaya kita sedang berdoa dan kita akan hentikan yang disebut dengan Megatrans itu. Dan saya bersama dengan tim dan rekan-rekan yang lain yang bergabung di JDS sedang berkeliling dan berdoa. Dan kita akan lihat kemuliaan Tuhan terjadi. Dan kita akan melihat bangsa Indonesia, bangsa yang dicintai Tuhan, dan tidak ada malapetaka besar terjadi di bangsa ini. Semuanya akan berjalan dengan baik. Biarlah apa yang saya sampaikan ini merupakan hati Tuhan yang diletakkan di dalam hati saya, bahwa saudara dan saya sehati berdoa dan berkata, Megatrans terbatalkan, tidak akan terjadi. Haleluya, amin.